Diperlihatkan seorang wanita bernama Yejin yang sedang menciduk kekasihnya bersama dengan wanita lain. Sebelumnya Yejin memantau kasihnya dari CCTV yang pada saat itu kekasihnya selalu memberikan kode berwarna kuning kepada selingkuhannya. Mengetahui hal tersebut, Yejin menjadi tidak menyukai warna kuning. Yejin sendiri adalah seorang CEO. Ia juga sudah berumur 35 tahun dan juga memiliki sikap yang tegas, disiplin, dan perfeksionis. Dan karena itu karyawannya memberikan julukan 4 pendekar. Semua karyawan juga mengetahui bahwa bosnya kini tidak menyukai warna kuning. Alhasil mereka semua membuang barang-barang yang berwarna kuning. Di sisi lain juga terdapat seorang pria yang bernama Shiobo. Ia bekerja sebagai kurir dan juga berprofesi sebagai peterjun payung. Shiobo pria yang bekerja keras, dan hanya Shiobo pria yang paling rajin di antara teman kurirnya. Shiobo memiliki seorang keponakan yang sedang sakit. Ia juga bekerja keras untuk membiayai operasi dari sang keponakan tersebut. Suatu ketika Yejin masih memikirkan kekasihnya yang selingkuh, yang mana mereka juga sudah bertunangan. Tak berapa lama kemudian ia mendapat panggilan video dari sahabatnya yang bernama Sophia yang pada saat itu sedang di Paris. Ia kemudian menceritakan tentang masalahnya tersebut, dan karena kejadian itu Yejin menjadi tidak percaya lagi dengan seorang laki-laki. Yejin juga berpikir bahwa lebih baik sendiri daripada harus bersama dengan laki-laki yang tukang selingkuh. Yejin iri kepada Sophia yang bisa bahagia dengan keluarga barunya. Yejin juga berencana akan membuat bayi tabung karena ia ingin mempunyai anak tanpa melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian ia menyuruh asistennya untuk mencari seorang pria dan juga menyuruhnya untuk merahasiakan rencana tersebut terhadap siapapun. Kemudian sang asisten membuka lowongan kerja agar rencana tersebut berhasil, dan pada saat itu banyak sekali pria yang melamar. Tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan kriteria Yejin, dan ia akhirnya tidak mau meneruskan kembali pencariannya itu. Di sisi lain terlihat Shiobo yang mendapat tugas untuk mengantarkan paket ke perusahaan Yejin. Kemudian ia melihat bahwa perusahaan itu sedang membutuhkan karyawan dengan gaji yang tinggi, dan di saat itu juga seorang wanita dipecat secara tidak hormat karena telah membuat penipuan surat palsu dan korupsi pada perusahaannya. Wanita itu sangat marah hingga ingin mencoba menusuk Yejin, dan tiba-tiba Shiobo datang menyelamatkannya, yang pada akhirnya wanita tersebut gagal untuk melakukan hal tersebut. Wanita itu tidak terima dirinya dipecat karena ia sangat membutuhkan pekerjaannya itu untuk menghidupi sang anak, yang mana ia seorang single parent. Yejin yang mendengar hal itu seketika luluh dan memberikan wanita tersebut jaminan dan tunjangan untuk keperluan sang anak hingga wanita itu menemukan pekerjaan barunya lagi. Dan di saat yang sama Shiobo juga mendapat peluang untuk menjadi asisten Yejin. Yejin sendiri tertarik dengan penampilan Shiobo. Semua hasil wawancara dan tes yang dilakukan Shiobo sangat cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh Yejin. Kemudian Yejin memberikan kontrak kerja. Tanpa membaca kontrak kerjanya itu, Shiobo langsung menandatanganinya karena yang dipikirannya saat ini hanya bisa mendapat uang. Di sisi lain Shiobo tidak mengerti tentang pekerjaannya tersebut, dan kemudian asisten wanita Yejin menjelaskan bahwa ia akan menggantikan posisinya sebagai asisten Yejin. Keesokannya Shiobo mulai bekerja, yang mana pada saat itu ia harus menjemput Yejin di rumahnya. Akan tetapi Shiobo terlambat. Yejin pada saat itu kesal karena ia tidak mau ada kesalahan sedikit pun, tetapi karena hari itu adalah hari pertama kerjanya, Yejin memberikan toleransi. Semua pekerjaan Shiobo pada saat itu sangat kacau karena ia selalu membuat kesalahan, yang mana Yejin sangat tidak menyukainya. Dan di hari kedua bekerja, Shiobo kembali melakukan kesalahan, yang mana pada saat itu Shiobo mengantarkan Yejin untuk menghadiri acara penting. Akan tetapi Shiobo terjebak macet, dan ia berinisiatif untuk mencari jalan pintas. Yejin tidak yakin Shiobo bisa mengantarnya dengan tepat waktu. Akan tetapi lagi dan lagi, jalan yang dipilih oleh Shiobo juga mengalami kemacetan. Yejin pada saat itu marahi Shiobo. Shiobo yang kesal dengan perkataan Yejin, ia kemudian membentaknya dan minta Yejin untuk keluar dari mobil. Dan ternyata pada saat itu Shiobo sudah mempersiapkan motor untuk mengantarkan Yejin menghadiri acara itu. Karena waktu sudah mepet, mau tidak mau Yejin menaiki motor tersebut. Dan sesampainya di kantor, Yejin dan Shiobo yang menggunakan motor tersebut langsung bertemu dengan kliennya.
Saat itu klien Yejin terlihat kaget dengan kedatangan Yejin, karena Yejin sudah terbiasa diantar dengan menggunakan mobil mewah. Tetapi pada saat itu ia diantar hanya dengan menggunakan motor tua. Tiba-tiba klien tersebut memujinya karena motor yang digunakannya itu sangat keren, yang mana klien itu juga menyukai motor-motor klasik. Dan karena hal itu, klien tersebut meminta Yejin untuk segera menandatangani kontrak kerjasamanya. Dan Yejin pun tersenyum sambil memandang Shobo. Tak lama dari itu, Shobo dibawa ke rumah sakit untuk diambil benihnya, karena pada saat itu ia masih belum mengetahui maksud dari tujuan tersebut. Ia mengira itu hanya tes kesehatan biasa. Yejin dan asisten wanitanya memanggil Shobo untuk datang ke ruangannya. Yejin menyampaikan bahwa ia sudah lulus tes, dan sebenarnya Yejin tidak mencari asisten untuknya, melainkan ia mencari perantara untuk bisa melakukan bayi tabung, dan Yejin bisa mempunyai seorang anak, karena ia tidak mau melakukan hubungan badan dengan pria manapun. Shobo bingung dengan pernyataan tersebut, dan ia menganggap bahwa Yejin dan asisten wanitanya tersebut menyukai satu sama lain. Akan tetapi dugaan itu salah, dan Shobo juga menganggap bahwa Yejin tidak waras. Saat Shobo akan pergi, Yejin memintanya kembali untuk menjadi asisten pribadinya dan akan menggaji lebih tinggi dari sebelumnya. Shobo kemudian mau menurutinya. Ia juga mendapat arahan dari asisten wanita Yejin agar kualitas benihnya menjadi bagus, dan juga meminta Shobo untuk mengisi data pribadinya. Keesokannya Shobo pada saat itu bertengkar dengan mantan kekasihnya karena data pribadi yang diisi sebelumnya berkaitan dengan mantannya. Mantan kekasih Shobo tidak terima karena ia disangkut pautkan dengan pekerjaannya. Dan ternyata mereka sudah berpisah sejak 6 bulan yang lalu. Asisten wanita Yejin melihat kejadian tersebut, dan di malam harinya Shobo sedang makan di kedai pinggir jalan, dan ia melanggar kontrak kerja untuk menjaga asupan makan yang lebih sehat. Dan tiba-tiba saja Yejin datang dan duduk bersamanya. Yejin juga memesan makanan yang sama pada saat itu. Shobo menjadi canggung karena Yejin berada di situ dan melihatnya makan makanan yang tidak sehat. Yejin kemudian meminta maaf atas kejadian sebelumnya, bahwa ia tidak bisa merahasiakan pekerjaan Shobo dari mantan kekasihnya. Dan dari sinilah Yejin tahu alasan Shobo dan mantan kekasihnya itu berpisah. Shobo juga berharap suatu saat nanti bisa memiliki keluarga yang utuh. Dan tiba-tiba saja asisten Yejin datang dengan membawa mobil ambulans, dan para perawat tiba-tiba membawa Shobo masuk ke dalam ambulans. Shobo dibawa ke rumah sakit untuk mengeluarkan alkohol dan racun dalam tubuhnya. Suatu ketika saat Shobo berada di rumahnya, tiba-tiba saja Yejin menelponnya dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Sesampai di rumah Yejin, Shobo terpesona melihat tubuh Yejin dan menjadi gagal fokus saat diminta untuk naik ke kamarnya. Dan saat berada dalam kamar, Shobo melepas bajunya. Ia berpikir bahwa Yejin mengajaknya untuk melakukan hubungan badan. Lalu kemudian Yejin masuk ke dalam kamar dan memberikan lampu kepada Shobo untuk menggantikan lampu yang mati di kamarnya saat itu. Shobo menjadi malu karena ia sudah melepas bajunya. Keesokan harinya saat Shobo sudah siap mengantarkan Yejin, tiba-tiba saja mantan kekasih Yejin datang ke rumahnya. Ternyata mantannya datang untuk mengajaknya balikan, tetapi Yejin sudah mati rasa dengannya dan tidak mungkin lagi untuk balikan. Kemudian sang mantan mempunyai solusi yang tidak masuk akal, sehingga membuat Yejin marah dan mereka pun menjadi bertengkar. Tiba-tiba saja Shobo datang dan melerai mereka. Ia juga mengusir mantan kekasih Yejin. Yejin kemudian mengajak Shobo pergi untuk menemui sang ayah yang dirawat di panti jompo. Dan diketahui bahwa ayah Yejin mengidap penyakit Alzheimer. Yejin berusaha agar sang ayah mendapat perawatan khusus agar dapat sembuh. Yejin juga membayar perawatan itu sebanyak 3 kali lipat. Saat Yejin akan pergi, sang ayah memanggilnya dan ia menganggap bahwa Yejin adalah istrinya. Shobo melihat Yejin memperlakukan sang ayah dengan kasar. Ia tidak suka dengan sikap Yejin. Tetapi Yejin lebih tidak suka lagi jika Shobo mencampuri urusannya. Saat Yejin akan pulang bekerja, Shobo tidak ada di parkiran. Yejin juga segera menghubunginya, akan tetapi tidak ada jawaban. Yejin kemudian pulang ke rumahnya dengan menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Yejin kaget karena rumahnya berantakan. Dan ternyata Shobo membawa ayah Yejin pulang ke rumah.
Yejin sangat tidak suka dengan Xiaobo karena telah mencampuri urusannya. Mereka pada saat itu berdebat dan pada akhirnya Xiaobo memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya. Besokannya, Xiaobo mendapat pesan dari Yejin bahwa ia harus membayar denda ganti rugi karena sudah memutuskan kontrak kerjanya secara sepihak. Lalu Xiaobo datang ke kantor Yejin dan memprotesnya karena ia tidak mau membayar denda tersebut. Ia juga marah kepada Yejin. Yejin kemudian tertawa melihat tingkah laku Xiaobo. Yejin juga menjelaskan bahwa tuduhan tentang dirinya itu salah dan memberitahu masa lalunya, yang mana bahwa Yejin dulu pernah berselingkuh dengan wanita lain di hadapan ibunya. Karena itu orang tuanya menjadi sering bertengkar hingga ibunya bunuh diri karena kelakuan ayahnya tersebut. Yejin menjadi dendam dan memutuskan untuk berpisah dari keluarganya dan tinggal di Paris. Dari cerita tersebut, Xiaobo merasa bersalah karena telah berburuk sangka dengan Yejin. Yejin kemudian berbalik nanya kepada Xiaobo kenapa ia sangat ingin mendapatkan uang sebanyak itu. Xiaobo menjelaskan bahwa itu demi keponakannya karena ia sangat ingin membiayai operasinya karena kakak kandungnya telah meninggal dan kakak iparnya yang mengurusnya sendiri. Tanpa sadar mereka berdua meminum alkohol terlalu banyak hingga membuat mereka berdua menjadi mabuk dan pada akhirnya mereka tidur bersama. Keesokannya Yejin terbangun dan kaget karena telah tidur berdua dengan Xiaobo. Mereka kemudian segera bergegas untuk pergi. Beberapa hari kemudian, Yejin mengajak Xiaobo pergi ke Paris untuk merencanakan program bayi tabungnya. Dan di sana Yejin bertemu dengan sahabatnya untuk berkonsultasi. Sahabatnya kemudian menyarankan agar Yejin tidak perlu menghamburkan uangnya untuk program bayi tabung, karena sahabatnya ingin Yejin dan Xiaobo melakukan hubungan badan. Akan tetapi Yejin pada saat itu menolaknya dan tetap pada pendiriannya. Tak lama dari itu terlihat Yejin yang berada di ruang operasi dan bersiap untuk melakukan program bayi tabungnya. Dan malam harinya Yejin dengan Xiaobo sedang duduk berdua. Mereka membahas mengenai anak mereka nanti, karena Yejin tidak ingin anaknya memiliki masa kecil yang tidak bahagia seperti dirinya. Sebenarnya Xiaobo ingin benar-benar menjadi ayah dari anaknya nanti. Akan tetapi Yejin tidak menginginkannya. Dan ia ingin mengarang cerita agar bisa menjadi alasan untuk anaknya nanti jika suatu saat bertanya tentang keberadaan sang ayah. Xiaobo kemudian menceritakan tentang insiden saat sedang melakukan skydiving. Saat itu ada seseorang yang sangat takut untuk terjun dari pesawat, hingga orang itu tak sadarkan diri. Dan seseorang lain berusaha untuk menolongnya, tetapi orang tersebut tertendang wajahnya hingga ia menjadi tak sadarkan diri dan terjatuh ke tanah tanpa parasut. Ia terlihat sedih saat menceritakannya, lalu ia pergi meninggalkan Yejin. Keesokannya terlihat Yejin dan Xiaobo sedang menghadiri acara pesta. Dan di sana Sophia memberitahunya bahwa program bayi tabungnya berhasil. Yejin dan Xiaobo sangat senang dengan kabar tersebut. Mereka pun berdansa dan berpelukan. Xiaobo mengatakan kepada Yejin bahwa ia mau bersamanya. Tetapi Yejin kemudian pergi meninggalkannya. Dan pada saat itu Sophia juga menyarankan agar Yejin menikah dengan Xiaobo. Akan tetapi Yejin bimbang dengan keputusannya saat itu. Dan keesokannya Yejin menyuruh Xiaobo untuk kembali ke Hong Kong. Dan ia mengakhiri semuanya. Sebenarnya Xiaobo masih berharap bisa bersama dengan Yejin. Akan tetapi Yejin sangat keras kepala dan tetap menyuruhnya pergi. Dengan rasa kesal Xiaobo pergi dengan berjalan kaki. Setelah beberapa waktu, Xiaobo berhasil membiayai operasi keponakannya. Kakak iparnya sangat senang sekali. Tapi di sisi lain, Xiaobo masih memikirkan Yejin. Sudah beberapa bulan mereka tidak saling memberi kabar. Dan kemudian Xiaobo mempunyai ide untuk membuat hadiah yang nantinya akan dikirim ke Paris untuk Yejin dan anaknya nanti. Xiaobo bekerja keras untuk membuat hadiah tersebut, hingga pada akhirnya hadiah itu selesai dibuat dan segera ia kirim ke Paris. Di sisi lain, saat di Paris ternyata Yejin masih terbayang wajah Xiaobo yang sedang mengirim paket untuknya. Tetapi itu hanya bayangannya saja, dan kenyataannya itu hanya orang lain. Di sisi lain, Sophia dan sang suami panik karena Yejin tidak ada di rumah. Kemudian Sophia mendapat kabar tentang keberadaannya, dan saat itu Sophia juga mengundang Xiaobo untuk datang ke Paris. Lalu mereka pergi mencari keberadaan Yejin.
dan diketahui bahwa Yejin mengalami keguguran. Saat itu ia sangat senang sekali karena kehamilannya itu, dan ia mempersiapkan segala kebutuhan bayinya itu sendiri, sehingga ia menjadi kelelahan, yang mana pada saat itu ia mengalami pendarahan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Akan tapi bayinya tidak bisa diselamatkan. Yejin sangat sedih dan depresi pada saat itu, hingga suatu ketika paket yang dikirimkan Shobo itu datang dan membuatnya teringat kembali masa berat itu. Dan tak lama dari mereka semua akhirnya menemukan keberadaan Yejin yang saat itu berada di tebing pantai. Shobo lalu menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Yejin sangat depresi dan ia mencoba berniat untuk bunuh diri karena ia telah 2 kali ditinggal oleh orang yang ia sayangi. Shobo lalu mengingatkannya pada cerita seorang penerjun yang tewas, dan ternyata itu adalah kakak kandung Shobo. Perlahan-lahan ia mendekati Yejin. Ia juga mengatakan bahwa jika Yejin mati, ia akan juga ikut mati dengannya. Mereka berdua akhirnya melompat dari tebing, dan ternyata Shobo sudah mempersiapkan parasut yang pada akhirnya mereka berdua berhasil terbang ke udara. Shobo juga berhasil memenangkan hati Yejin kembali. Hingga mereka turun di depan sebuah gereja, dan pada saat itu juga mereka saling mengatakan perasaannya masing-masing. Dan film berakhir yang mana mereka sudah menikah dan dikaruniai 2 seorang anak. Mereka hidup berbahagia dengan keluarga kecilnya. So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up.